Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran fisika. Adapun pada pertemuan kali ini yaitu bab 3 mengenai fluida statis. Ya. Kondisikan Anda untuk konsentrasi memperhatikan untuk pembelajaran ini. Baik, untuk peserta didik bab 3 fluida statis. Arti kata dari fluida yaitu zat alir atau zat yang dapat mengalir. Jadi seperti air ya. Atau juga sering disebut dengan zat cair lah. Statis artinya diam atau tidak bergerak. Jadi arti dari fluida statis adalah zat alir yang dalam keadaan diam. Untuk selanjutnya ya, pada pembahasan fluida statis yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, hidro adalah air, statis dalam keadaan diam. Jadi tekanan air yang diposisikan pada suatu tempat yang dalam keadaan diam. Rumus utama daripada tekanan yaitu P sama dengan F per A. Adapun P-nya tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau sering juga disebut dengan Pascal. F-nya gaya, Newton. A-nya luas, dalam kurung satuannya yaitu meter kuadrat. Sedangkan rumus tekanan hidrostatis dasar daripada tadi F per A, ya, kalau di tekanan hidrostatis jadi P sama dengan Rho dikali G dikali H. Adapun P-nya tekanan hidrostatis ya sama, satuannya yaitu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho-nya yang adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G-nya gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H-nya kedalaman ya, satuannya meter. Seperti contoh pada tabung ini atau bejana diisi air, Anda bisa lihat ada ketinggiannya, ada tekanannya P, dan ada juga tekanan di udara PO. Ya. Bunyi hukum utama hidrostatis yaitu semua titik yang terletak pada satu bidang datar yang segaris di dalam satu jenis zat cair yang diam, besar tekanan hidrostatisnya adalah sama. Next. Alat-alat ukur pada fluida apa aja? Ada manometer tabung terbuka, manometer analog. Kalau kita lihat cara kerja manometer, Anda bisa lihat di sini ya, adanya tekanan ya. Di sini lihat ada garis atau tanda panah merah ya. Itu menyatakan dari atas ada tekanan ya, dari sebelah kanan juga ada, maka akan terjadi nanti pada alat tersebut bergerak ya. Terus ada juga barometer analog. Ya, Anda bisa lihat juga cara kerja barometer analog tersebut. Next. Hukum Pascal. Jadi pada fluida statis ya, selain dari tekanan hidrostatis, ada yang kedua yaitu hukum Pascal, yaitu bunyinya tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Anda bisa lihat ya pada bejana U ya atau tabung U. Di sini Anda bisa lihat ruas kiri dan ruas kanan. Ada di sini penampang kecil A1, penampang besar A2. Diberikan gaya pada penampang kecil F1, lalu gaya tersebut akan meluas, melebar ke A2 dengan kode F2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 yaitu gaya pada penampang 1, F2 pada penampang 2, A1 luas penampang 1, dan A2 luas penampang 2. Next. Yang ketiga, hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar fluida yang dipindahkan. Ya, Anda bisa lihat di sini rumus dari gaya Archimedes yaitu Fa sama dengan, atau hukum Archimedes, Rho kali G kali V. V di sini adalah volume.
Ya, tapi sebelum nyari dengan kondisikan seperti yang rumus tersebut, Anda juga bisa nyari berat air sama dengan berat benda di udara dikurang gaya angkat. Ya, apabila nanti seperti yang gambar, gaya yang dialami benda di dalam zat cair. Ada keterangan FA yaitu gaya angkat, satuannya Newton, V besarnya yaitu volume, meter kubik, Rho-nya massa jenis, dan G-nya percepatan gravitasi. Sedangkan di rumus keduanya, W air itu adalah berat benda di dalam zat cair, W-nya berat benda, F-nya gaya tekan ke atas. Next. Pengaruh gaya ke atas pada benda masih ada hubungannya dengan hukum Archimedes. Yang pertama mengapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga tenggelam. Benda dikatakan mengapung apabila gaya ke atas lebih besar dibandingkan berat. Ya. Benda dikatakan melayang di mana gaya angkat ke atas besarnya sama dengan gaya berat. Ya, sedangkan kalau tenggelam di mana gaya ke atas kurang dari berat. Atau sering juga berat lebih besar dibandingkan gaya ke atas. Ini jadi di dalam hukum Archimedes ada pengaruh gaya ke atas dibagi atas 3, mengapung, melayang, dan tenggelam. Next. Penerapan hukum Archimedes pada kapal laut, ya, pada galangan kapal, kapal selam, balon udara, dan hidrometer. Itu penerapan hukum Archimedes. Selanjutnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang membuat suatu benda dapat terapung di atas permukaan air. Pada tegangan permukaan ada yang disebut dengan gaya kohesi, yaitu gaya interaksi berupa tarik-menarik antara partikel air. Rumusnya yaitu gamma sama dengan F per L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, F-nya gaya yang menyinggung permukaan zat cair, dan L-nya adalah panjang. Next. Meniskus dan kapilaritas. Kohesi dan adesi menentukan bentuk permukaan zat cair yang jatuh pada suatu benda. Gejala permukaan zat cair yang melengkung di dalam bejana itulah yang disebut dengan meniskus. Ya. Terdapat 2 jenis meniskus, yaitu cekung dan cembung. Disebut cekung di sini air, ya, sudutnya deltanya kurang dari 90. Sedangkan kalau disebut cembung raksa, ya, sudutnya lebih besar dari 90. Kapilaritas adalah gejala naik dan turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Ya, di sini ada rumus. Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho Rg. Y-nya adalah naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler, Rho-nya massa jenis, gamma-nya tegangan permukaan, R-nya jari-jari, theta-nya sudut kontak, dan G-nya gravitasi. Anda bisa lihat gambarnya, ada air raksa dalam pipa kapiler, sedangkan air dalam pipa kapiler juga ada dibuat contoh ini antara air perbandingannya dan air raksa, seperti apa perbedaannya. Next. Viskositas dan hukum Stokes. Viskositas atau kekentalan adalah gesekan pada fluida. Zat cair lebih kental dibandingkan gas, sehingga gerak benda di dalam zat cair akan mendapatkan gesekan yang lebih besar dibanding di dalam gas. Alat untuk mengukur viskositas zat cair disebut viskosimeter. Viskosimeter itu alatnya. Next. Hukum Stokes, yang sering juga disebut gaya Stokes, adalah gaya gesek yang timbul antara benda dan fluida yang memiliki viskositas. Hukum Stokes rumusnya Fs sama dengan 6V nu kali R kali V kecil. Fs-nya gaya gesek Stokes, ya, nu-nya koefisien viskositas, R-nya jari-jari bola, dan V-nya kecepatan relatif. Jika sebuah bola jatuh ke dalam fluida yang kental selama bola bergerak dalam fluida pada
bola bekerja gaya-gaya sebagai berikut. Gaya berat bola berarah vertikal ke bawah, gaya Archimedesnya ke atas, gaya Stokesnya berarah vertikal ke atas. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada kali ini pada bab 3, yaitu fluida statis. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang memang pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.